Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum pada materi asam basa dan kita akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama kita akan mengidentifikasi sifat larutan asam basa dan percobaan yang kedua kita akan mengidentifikasi penentuan trayek pH dengan menggunakan bahan alam. Oke, langsung saja ke praktikum yang pertama. Baik, di sini yang pertama kita akan menguji pH dengan indikator universal. Nah, langkah yang pertama adalah memasukkan masing-masing larutan ke dalam plat tetes dengan menggunakan pipa tetes. Larutan yang pertama ada larutan kapur. Kita ambil larutannya, kemudian kita teteskan beberapa tetes. Kita ambil 3 tetes dari larutan kapur. Selanjutnya ada larutan deterjen. Kemudian kita ambil larutannya dan kita masukkan ke dalam 2, 3. Ini soda kue. Kita ambil 1, 2. Ada asam juga. Oke. Yang terakhir air jeruk nipis. 1, 2, 3. Selanjutnya, celupkan kertas indikator pH dengan larutan yang akan diukur pH-nya. Nah, kita ambil kertas indikator dan kita masukkan ke masing-masing larutan. Coba dikit. Kemudian cocokkan perubahan warna yang terjadi pada kertas indikator dengan peta warna yang ada pada kotak indikator. Nah, ini yang pertama ada larutan kapur. Larutan kapur berwarna hijau, sehingga di kotak indikator kita cocokkan pada angka nomor 9, berarti dia bersifat basah. Kemudian yang larutan deterjen. Larutan deterjen dia berwarna hijau juga, sehingga dia juga bersifat basah. Kemudian selanjutnya ada larutan soda kue. Soda kue berwarna hijau agak cerah sehingga dia mempunyai pH 8 yang bersifat basah juga. Kemudian ada air jeruk nipis. Air jeruk nipis di sini kuning tapi agak kecoklatan, dia bersifat asam dengan pH 3 dan asam cuka bersifat berwarna kuning dengan kuning yang agak cerah dan dia mempunyai pH 4. Oke, selanjutnya kita akan menentukan sifat larutan dengan kertas lakmus. Nah, sifat larutan dengan kertas lakmus. Yang pertama, kita sudah menggunting terlebih dahulu kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Kemudian kita masukkan larutan masing-masing larutan ke dalam masing-masing plat tetes yang sudah diberi label. Yang pertama ada larutan kapur. Kita masukkan seperti yang awal tadi. Masing-masing cukup 3 tetes saja. Kemudian larutan deterjen, kemudian larutan soda kue, asam cuka, dan yang terakhir ada air jeruk. Kemudian kita masukkan kertas lakmus merah ke dalam masing-masing larutan. Yang pertama larutan deterjen, kemudian kita amati warnanya. Yang pertama ada larutan kapur. Di situ kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru sehingga dia bersifat basah. Kemudian larutan deterjen, dia juga berubah menjadi biru dan dia juga bersifat basah. Selanjutnya ada air jeruk nipis, di mana kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah sehingga dia adalah bersifat asam. Begitupun juga dengan asam cuka. Dan yang terakhir adalah larutan soda kue, dia adalah bersifat basah karena merubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti yang awal tadi dengan memasukkan masing-masing larutan ke dalam plat tetes dan kemudian kita ganti mencelupkan
kertas lakmus biru ke dalam masing-masing larutan. Pertama, kita masukkan ke dalam larutan kapur, larutan deterjen air jeruk nipis, asam cuka, dan soda kue. Kemudian kita amati warnanya. Nah, yang larutan kapur, kertas lakmus tetap menjadi warna biru sehingga dia bersifat basah. Kemudian larutan deterjen juga sama, dia bersifat basah. Air jeruk nipis dia merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah sehingga dia sifatnya adalah asam. Begitupun dengan yang asam cuka. Kemudian yang larutan soda kue dia bersifat basah karena merubah kertas lakmus biru tetap menjadi kertas lakmus biru. Nah, selanjutnya kita akan menguji sifat larutan asam basa dengan menggunakan bahan alam. Nah, yang pertama kita sudah sediakan di sini ada tabung reaksi. Di sini ada masing-masing bahan alam itu ada 3 tabung reaksi. Tomat ada yang nanti dicampurkan asam cuka, tomat yang dicampurkan dengan deterjen, dan tomat yang dicampurkan dengan aquades. Begitupun bahan alam yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada 3 larutan, ada aquades, asam cuka, dan juga deterjen. Nah, kita masukkan ke yang tomat terlebih dahulu. Kita ambil ekstrak tomat menggunakan pipa tetes. Kemudian kita masukkan ke tabung reaksi yang tomat. Baik, setelah kita memasukkan masing-masing ekstrak ke dalam tabung reaksi, selanjutnya kita masukkan asam cuka, deterjen, dan juga aquades sesuai labelnya. Tomat kita masukkan asam cuka terlebih dahulu. Kita masukkan. Masing-masing cukup 5 tetes. Kemudian wortel kita masukkan asam cuka. Daun pandan kita masukkan asam cuka. Dan ada kunyit kita masukkan asam cuka. Selanjutnya kita masukkan larutan deterjen kepada masing-masing ekstrak. Yang pertama kita masukkan ke dalam ekstrak tomat. Yang kedua kita masukkan ke dalam larutan wortel. Ketiga kita masukkan ke dalam larutan daun pandan. Yang terakhir kita masukkan ke larutan kunyit. Oke. Setelah itu yang terakhir ini ada larutan aquades. Ini sama, kita masukkan ke masing-masing ekstrak. Wortel. Kunyit. Nah, di sini dapat diamati bahwa wortel pada asam cuka, deterjen, dan juga aquades tidak terjadi perubahan warna. Begitupun pada wortel. Wortel di sini pada ketiga larutan yang diberikan tadi juga tidak mempunyai perubahan warna. Kemudian kalau kita balik, di sini ada daun pandan. Daun pandan di sini juga sama, tidak terjadi perubahan warna pada ketiga tabung reaksinya. Dan yang terakhir ini adalah ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit ketika ditambahkan larutan asam cuka dia berubah menjadi warna bening. Kemudian yang kedua di sini ada larutan deterjen. Ketika ditambahkan larutan deterjen dia berubah menjadi lebih pekat atau kehitam-hitaman. Dan yang terakhir di sini ada aquades. Nah, ini tidak terjadi perubahan warna. Oke, selanjutnya masih sama tahapannya seperti yang awal tadi. Kita masukkan masing-masing ekstrak yang belum diuji ke dalam tabung reaksi. Nah, di sini ada bunga mawar. Bunga mawar kita ambil ekstraknya, kemudian kita masukkan ke tabung reaksi.
begitupun sampai pada ekstrak terakhir. Baik, selanjutnya setelah semua ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, sekarang kita akan memasukkan asam cuka ke dalam tabung reaksi. Asam cuka kita masukkan di asam cuka sampai 5 tetes. Selanjutnya kita ke bungkus base ungu sebanyak 5 tetes. Selanjutnya kita ke bunga mawar sebanyak 5 tetes, dan yang terakhir kita ke manggis sebanyak 5 tetes juga. Nah, selanjutnya kita masukkan larutan deterjen. Larutan deterjen kita masukkan ke masing-masing ekstrak. Terakhir ke kulit manggis. Kemudian yang terakhir adalah larutan aquades. Kita ambil larutan aquades dan kita masukkan ke masing-masing ekstrak. Ke kulit manggis. Nah, setelah semua larutan diteteskan, sekarang kita amati perubahan warnanya. Dimana di sini asam cuka yang ditetesi asam cuka di sini lebih cenderung lebih cerah atau lebih bening. Kemudian yang ditetesi deterjen di sini cenderung lebih pekat. Sedangkan yang ditetesi bunga sepatu di sini cenderung sama warnanya seperti warna ekstrak. Nah, baik, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Baik, untuk yang percobaan yang kedua ini kita akan mengidentifikasi penentuan trayek pH dengan bahan alam. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat larutan HCl dengan pH 1 sampai pH 6. Nah, di sini kita terterakan pH 1 sampai 4 karena pH yang 5 6 kita taruh di bawah ya, karena volume yang cukup besar. Nah, di sini pH 1 ini adalah larutan HCl 1 mili. Kemudian yang pH 2 ini adalah larutan HCl 1 mili yang diencerkan dengan 10 mili air. Kemudian yang ketiga ini ada larutan HCl yang diencerkan dengan 100 mili air, dan yang keempat ini ada larutan HCl yang diencerkan dengan 1000 mili air. Kemudian yang pH 5 kita encerkan dengan 5000 mili air, dan begitupun yang pH 6. Selanjutnya adalah membuat ekstrak kunyit. Nah, yang pertama sudah kita haluskan terlebih dahulu kunyitnya. Kemudian kunyit yang sudah halus kita tambahkan 5 mili alkohol 70%. Bakar sebanyak 5 mili. Nah, kemudian kita masukkan ke inilah. Setelah itu kita bisa tumbuk-tumbuk ulang. Kemudian selanjutnya kita ambil ekstrak kunyitnya menggunakan pipet tetes, dan kita teteskan ke dalam masing-masing ya sebanyak 3 tetes. Nah, selanjutnya kita tambahkan larutan HCl yang sudah dibuat tadi. Larutan HCl pH 1. Kita ambil dan kita kasihkan ke pH 1 sebanyak 3 tetes juga. Kemudian pH 2. pH 2 kita juga taruh di
larutan pH 2, nanti sebanyak 3 tetes juga. Kemudian pH 3 kita taruh di pH 3, pH 4, 2, 3, pH 5 kita ambil dari bawah ya. Dan yang terakhir adalah pH 6. Oke, selanjutnya kita akan pengujian pH larutan. Nah, kita masukkan masing-masing larutan ke dalam pelat tetes. Yang pertama ada larutan soda kue. Kita masukkan ke dalam pelat tetesnya sebanyak 3 tetes. Kemudian yang kedua ada air jeruk nipis sebanyak 3 tetes juga. Kemudian asam cuka ambil 3 tetes. Kemudian ada larutan kapur, kemudian yang terakhir ada larutan deterjen. Oke, sekarang kita tambahkan ekstrak kunyit ke dalam masing-masing larutan. Kita ambil ikannya dengan pipet, kemudian kita kasihkan ke masing-masing larutan sebanyak 3 tetes. Larutan deterjen sebanyak 3 tetes, jeruk nipis sebanyak 3 tetes, asam cuka sebanyak 3 tetes, dan yang terakhir ada larutan soda kue sebanyak 3 tetes. Baik, selanjutnya kita membuat larutan NaOH. Nah, di sini kita sudah membuat larutan NaOH. Di sini yang pertama ada pH 1 dengan larutan NaOH 1 mili. Kemudian di sini ada larutan pH 2 dengan NaOH 1 mili yang diencerkan dengan 10 mili air. Kemudian di sini ada larutan pH 3 yang diencerkan dengan 100 mili air, dan di sini ada larutan NaOH pH 4 yang diencerkan dengan 1000 mili air, dan di bawah ada larutan pH 5 dan juga pH 6 yang juga dilarutkan dengan yang juga diencerkan dengan air. Nah, kemudian setelah kita membuat larutan ini, kita membuat ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit ini kita sudah tambahkan 5 mili alkohol, kemudian kita pipet ekstraknya dan kita masukkan ke masing-masing pH seperti langkah yang awal tadi. Masing-masing cukup diberi 3 tetes saja. Selanjutnya kita masukkan larutan yang sudah kita buat sebelumnya tadi ke dalam pelat tetes pH 1. Kita ambil larutannya, kemudian kita teteskan di pH 1 dengan 3 tetes. Kemudian kita ambil pH 2 dan kita ambil larutannya, kita masukkan ke pelat tetes yang pH 2, 3 tetes juga. Kemudian pH 3 kita ambil, kemudian kita kasih ke pH 3 sebanyak 3 tetes, dan yang terakhir pH 4 kita masukkan. Kemudian kita ambil pH 5, dan yang terakhir kita ambil larutan pH 6 dan kita